Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid. Saya Muhammad Afel Arya Mahardika. Jadi kita di sini akan mengunjungi tempat bersejarah di Pasuruan, yaitu P3GI. Katanya di sini yang membuat Pasuruan menjadi terkenal di mata dunia. Wah, di mana kelanjutannya bisa kita lihat di sini. Selamat datang dulu, sebelumnya saya ucapkan di P3GI. Jadi untuk tujuan yang pertama itu adalah galeri. Kita masuk dulu mungkin biar lebih jelas. Jadi galeri ini adalah bangunan yang lama. Jadi ini bangunan asli dari awal berdirinya P3GI tanggal 9 Juli 1887. Begitu. Tidak ada renovasi sama sekali. Mulai dari ubinnya bisa dilihat, ubinnya ini sama ubin yang sana beda karena memang untuk bangunan yang di dekat itu adalah bangunan yang sudah direnovasi ataupun bangunan tambahan. Tapi kalau misalnya bangunannya di sini, dia adalah bangunan awal, sejak awal bangunan setengahnya. Awalnya depannya ada, cuma diganti sudah. Seperti itu. Jadi sisa separuhnya adalah bangunan ini. Dulunya ini itu sebagai studio, jadi bukan studio sama kantor juga gitu. Bukan digunakan sebagai museum. Museumnya tuh dulu ada di gedung yang di sana di sana. Nah, itu gedung museum. Tapi kalau sekarang itu dijadikan gedung ke sana, yang jadi museum adalah di sini. Nah, kalau ini adalah ruangan direktur yang lama. Dulu waktu awal ruangan direkturnya ada di sini. Ini adalah meja direktur yang pertama di sini. Begitu. Jadi sempat dulu P3GI itu di masa kejayaannya seperti itu. Kan dia itu sebenarnya 9 Juli 1887 berdiri di Pasuruan. Awalnya tuh ada di Semarang, kemudian di Kagok Tegal, kemudian yang ketiga adalah di Pasuruan seperti itu. Nah dulu itu P3GI ini membuat suatu varietas atau menghasilkan varietas. Yang varietasnya itu menjadi tombak ataupun menjadi mengangkat kota Pasuruan itu sendiri jadi ujung tombak bagi penelitian pergulaan di seluruh dunia. Iya. Jadi kalau misalnya latar belakangnya sebenarnya kalau misalnya ada mas-masnya udah baca, latar belakangnya pertama dulu tuh tebu itu kena penyakit, namanya itu penyakit serai. Begitu. Jadi kalau penyakit serai itu tebu itu kan punya batang. Ya. Nah, kalau misalnya kena penyakit serai, tebu itu nggak ada batangnya. Jadi dia seperti serai, hanya daun-daunnya saja. Nah, kayak rumput seperti itu. Jadi dia hanya ada rumputnya aja, nggak ada batang tebunya. Nah, kemudian akhirnya dilakukan penelitian oleh orang P3GI, ataupun dulu namanya bukan P3GI, Prof Station of Java. Jadi Prof Station of Java itu adalah dari Belanda. Karena ini kan bangunan dari Belanda, yang pertama kali mendirikan itu adalah orang Belanda, seperti itu. Kemudian beralih ke orang Jepang sesuai dengan Indonesia yang dijajah. Pertama kan Belanda, kemudian Jepang, kemudian kembali lagi ke Indonesia. Iya, Belanda kemudian Indonesia lagi. Iya, seperti itu ya. Kemudian ada varietas tebu yang dihasilkan itu adalah PUC 2878. Nama varietasnya. Jadi varietas itu yang dia tahan terhadap penyakit serai. Nah, kalau ini adalah jadi kubus. Jadi ini itu salah satu ilmuwan yang dihormati dulunya di Prof Station of Java atau saya singkat saja POJ seperti itu. Karena namanya kan dulu POJ. Awal namanya masih Belanda. Iya, masih Belanda. Jadi dulu patung ini ada di depan sendiri, di depannya pohon seperti itu. Dan setiap tahun itu ada ritual penghormatan. Tapi karena berkembangnya zaman kan tidak baik juga kalau menyimpan patung, akhirnya makanya ini dijadikan di kategori museum. Kami menghormati sebetulnya menghormati karena beliau adalah ilmuwan yang dihormati di sini. Kalau di situ bisa dilihat kami hanya memajang beberapa saja. Itu adalah direktur dari POJ sendiri. Jadi mulai zaman Belanda, zaman Jepang, dan zaman Indonesia. Seperti itu. Jadi kami ngambil salah satu saja. Di beberapa pertandingan 3 generasi atau 3 negara yang pernah memimpin POJ sendiri. Nah di sini memang ada alat band ya. Karena dulu kan saya bilang dulu awalnya ini studio.
Makanya awalnya kami bingung mau diletakkan kemana untuk alat bandnya, akhirnya kami letakkannya di sini. Iya, yang lama banget. Ada 1950. Nah kalau ini logi ini penyertaan logi, di sini berisi ada diagram pengadaan, ada buku, kemudian ada tebu awalnya, dari awal itu kemudian kami arahkan seperti itu. Kemudian juga ada produk, jadi produknya dari P3GI sekarang itu bukan hanya tebu saja, bukan hanya bahan tanam, tapi ada non bahan tanam seperti itu. Jadi kami bisa, kalau non bahan tanam itu biasanya untuk mendukung pertumbuhan dari tanaman tebu, seperti itu bisa JPT-nya, bisa pupuknya, limbahnya dari pabrik gula itu bisa membeli produk non bahan tanamnya di kami. Hasil produknya P3GI itu apa aja? Jadi kalau P3GI itu produknya itu ada bahan tanam, bisa bibit, bisa varietas seperti itu. Nah, kemudian juga ada yang non bahan tanam. Kalau non bahan tanam yang tadi saya jelaskan ada Fonda A, kemudian ada JPT juga, kemudian ada untuk pemurnian limbah seperti itu. Biasanya dibelinya oleh pabrik-pabrik gula. Jadi untuk P3GI sendiri itu ada lembaga penelitian, memang begitu. Kalau misalnya kan ada PG juga. Kalau PG itu yang dia memproduksi, jadi yang bisa menanam ataupun bisa mengambil bibitnya dari kami ataupun beli debunya dari kami, kemudian diolah sama beliau seperti itu dari PG tersebut. Diolah menjadi gula. Bisa ke ruang selanjutnya. Ini adalah gedung H. Jadi gedung H ini dulunya adalah museum dan auditorium. Begitu. Jadi ada dua ruang di sini. Yang depan itu sebagai museum, kalau yang belakang ini auditorium. Terus kok kenapa sekarang ditutup? Ya, karena sekarang gedung ini digunakan gedung bersama. Begitu. Misalnya disewakan istilahnya seperti itu. Bisa dibuat untuk pernikahan, bisa dibuat untuk pelatihan. Seperti itu. Makanya memang dikunci karena di dalamnya itu kami tetap menjaga untuk konstruksi atau arsitektur yang di dalam. Tapi untuk ubinya memang sudah kami ganti karena memang sudah rusak. Dulu juga pernah sempat banjir di Pasuruan. Jadi makanya itu udah nggak layak, akhirnya kami ganti. Kalau untuk bangunan lainnya bisa dilihat dari dinding-dindingnya itu masih sama. Begitu, masih berbau Belanda-Belanda. Sejak bioteknologi ada di belakang. Sendiri gitu. Kenapa dia diletakkan di belakang? Karena memang dia lebih dekat dengan lahannya, karena kan dia berkaitan dengan penelitian. Kemudian biasanya kalau untuk biotek itu dia steril setidaknya, jauh dari kegiatan pabrik. Kami juga ada miniatur pabrik soalnya. Seperti miniatur pabrik gula kecil. Tapi untuk prosesnya saya belum begitu paham begitu. Biasanya orang mesin itu akan jauh lebih paham untuk prosesnya. Kalau ini di biotek rencana untuk kedepannya dibangunnya. Untuk saat ini hanya dibangunnya satu gedung saja yang kami punya. Untuk selanjutnya mungkin kalau ada aliran dana baru kami bangun untuk gedung-gedung lain. Rencananya apa ya? Iya, kalau ini rencananya untuk kedepannya. Kalau ya. Kalau ini juga masih sama. Bangunan lama. Ini
laboratorium tanah. Gitu. Ini lab sudah lama sekali. Jadi untuk lab ini tidak ada renovasi, bisa dilihat lamanya begitu. Untuk ubin-ubinnya juga sama. Jadi memang di lemari atas, bagian atas ini kan ada koridor. Jadi kenapa dipasang koridor? Kalau zaman dulu itu kan Pasuruan masih sering banjir, begitu. Jadi untuk dokumen penting, hasil-hasil penelitian, kemudian bahan-bahan hasilnya diletakkannya di atas untuk menjaga keamanan. Begitu ya, diatasnamakan Direktur Berlilau. Jadi gedung eksperimen, begitu. Explain lah kalau kami namanya. Karena memang dia proses dari tebu maksud saya, tebu yang sudah masak, kemudian dia diproses hingga dia menjadi gula yang siap jual seperti itu. Kalau ini hanya skala kecil sebenarnya, kalau di pabrik gula itu jauh lebih besar skalanya. Nah, ini masih alat-alat baru apa ada yang kalau ini alat-alatnya bisa dibilang nggak lama-lama banget, tapi bukan awal sih sebenarnya. Iya, karena kalau alat-alatnya awal itu masih besar alatnya. Ini kayaknya masih ada alat-alat baru. Kalau prosesnya sebenarnya di sini untuk proses fabrikasi gulanya gitu. Jadi stepnya memang panjang, dari dia tebu hingga dia digiling menjadi air nira, kemudian dari nira itu diputihkan, kemudian dia dikristalkan, kemudian dia menjadi gula yang putih serbuknya seperti itu. Jadi prosesnya memang panjang. Kalau ini saya masih belum begitu hafal. Biasanya ada bapaknya sendiri yang menjelaskan nantinya. Sebenarnya bisa kayak misalnya mas-mas kunjungan satu sekolah gitu ya, ataupun satu kelas itu bisa kunjungan ke kami. Begitu nanti waktunya misalnya musim giling, alat ini bisa dijalankan nantinya. Jadi di sini memang P3GI tidak hanya produk bahan tanam, tapi kami juga memberikan pelayanan. Itu bisa pelayanan jasa, kemudian pelayanan pelatihan, bisa juga penelitian, kemudian kerjasama dan lain-lainnya. Kalau musim giling itu setiap bulan apa? Bulan Mei sampai bulan Agustus biasanya. Iya, berarti itu pas panen-panennya. Waktu panennya. Karena kalau nggak panen kami mau produksi apa juga kan ya, nggak ada seperti itu. Loh, kalau nggak panen terus produksi apa cuma penelitian aja? Penelitian saja ataupun menjual produk non bahan tanam ataupun melayani kunjungan seperti ini. Tapi sekalipun juga musim giling, malah kami juga tetap menerima layanan kunjungan ataupun penelitian. Itu jauh lebih bagus karena nanti edukasinya akan jauh lebih banyak buat pengunjung seperti itu. Di sini juga kan kebetulan kami belum memberikan tarif apapun di sini, jadi gratis kalau untuk kunjungan. Mau itu edukasi, biasanya kalau misalnya mau nanam tebu itu bisa. Itu jadi satu paket. Jadi kami ada paket-paketnya sendiri. Iya, begitu. Sekaligus kami juga menghasilkan, biasanya kan udah pernah coba es tebu ya? Iya, udah. Nah, es tebu yang dijual di pasaran sama yang di sini beda. Jadi antara tebu yang dikonsumsi secara langsung dari proses penggilingan sama tebu yang dijadikan gula itu beda. Jadi tebu yang biasanya dipakai untuk dijual-jual yang tebu hijau itu biasa ditanamnya di daerah yang dingin, bukan daerah yang panas seperti ini. Kalau yang panas? Kalau yang panas itu tebu yang jadi gula. Hijau juga apa ke Enggak. kuning gitu? Jadi dia kayak ya tebu kayak yang biasanya. Tahu kan tanaman tebu? Iya. Nah, yang warna-warna coklat seperti itu batangnya. Nah, itu kalau itu tebu biasanya ditanamnya di daerah panas seperti itu. Tapi kalau misalnya tebu-tebu hijau yang biasanya dibeli di es tebu, iya. Nah itu biasanya tebu di daerah dataran tinggi. Kalau yang ini cuma buat hiasan apa? Ya, ini dulu dioperasikan. Oh. Jadi ini mesin penggiling tebu yang awal. Seperti ini contohnya. Cuma kami ngambilnya cuma bagian penggilingannya saja. Sebenarnya alatnya masih banyak kayak yang tadi dilihat di explain. Oh ya. Nah, ya, jadi kami ambil intinya saja. Kan kalau dari tebu menjadi gula kan proses penggilingan awalnya. Nah, jadi memang kami ngambilnya cuma alat penggilingan saja. Dulu dioperasikan. Ada tahunnya kok di sini.
buatan dari Belanda. Seperti itu. Sama batis. Ya. Nah, bisa dilihat sebenarnya kalau dari arsitektur bangunannya dari gedung H sama gedung A ini beda. Kalau gedung H kan dia ada batu-batuannya gitu, ciri khas Belanda sekali gitu. Tapi kalau misalnya masih baru. sudah baru, beda memang. Begitu. Kalau dari tampak depan memang nggak ada kami yang renovasi sama sekali, hanya ubinnya saja yang kami renovasi. Selebihnya nggak ada. Oh, sana? Ya. Sebenarnya harusnya ngawalinya tuh dari pohon ini. Pohon ini tuh sama umurnya sama seperti POJ dulu. Oh, baru dulu. sama Umurnya sekarang. Begitu. Jadi sejak tanggal 9 Juli didirikannya POJ di Pasuruan, pohon ini sudah ada. Pohon ini asalnya dari Afrika. Begitu. Namanya pohon sosis. Kenapa? Pohon sosis. Jadi kenapa kenapa dikasih nama pohon sosis? Itu buahnya bisa dilihat. Nah, jadi ini memang pohonnya itu asal Afrika. Sebenarnya dia punya tekstur daunnya tuh lebih keras begitu. Nah, untuk buahnya sendiri tuh nggak bisa dimakan. Jadi buahnya itu beracun. Tapi ada penelitian yang melakukan proses pemasakan atau proses pengolahan dari buah sosisnya itu jadi obat akhirnya. Oh, sekarang sudah bisa jadi obat apa? Bisa, tapi tergantung dari prosesnya. Proses pemasakannya kayak gimana, pengolahannya kayak gimana, seperti itu. Kalau enggak ya nanti tetap beracun, jadi jangan coba-coba. Di sini sama di Bogor adanya pohon ini. Apa? Mau ke perpus tak? Iya ya. Ke dalamnya? Mau masuk Iya ke dalam kalau bisa. Mau ke dalam? Iya. Boleh. Berarti lo dalam situ aja. Boleh kan? Boleh tapi lewat dalam sini. Ini muter. Ke rumah direktur terus kita ke perpus gitu. Sana jauh apa ya? Emang fokusnya lagi. Soalnya mau lewat sini itu bagian kantor-kantor gitu. Ruangan-ruangan takutnya agak mengganggu begitu. Karena ini kan gedung utama. Kalau yang bagian depan, kemudian memang ada sekat-sekat kayak lorong begitu. Tapi di situ ada pekerjaannya gitu. Takutnya kalau lewat situ nggak enak. Iya. Kalau ini bangunannya baru untuk perpusnya, bukan bangunan lama. Memang desainnya lebih unik, atapnya tuh bukan atap genteng, tapi dari aspal. Jalanan seperti ini. Oh. Iya. Jadi itu aspal, jadi bukan. Dan dia ada ke Atas bawah. ininya gimana ya? Kayak Dari desainnya. Kita masuk ke sini. Masih digunakan ini. Enggak, jadi ini dijadikan cagar budaya sama seperti gedung-gedung yang lama begitu. Jadi dari pemerintah itu untuk P3GI karena dia memang gedung tertua, kemudian Puslit juga pusat penelitian gula tertua di Indonesia. Jadi memang untuk bangunan-bangunan yang udah lama itu tetap dijaga kelestariannya seperti itu. Iya. Jarang nggak bisa masuk, biasanya yang bisa masuk itu cuma yang tukang bersih-bersih saja, tapi kalau pengunjung itu nggak bisa. Kalau mau ngambil spot foto di luar itu bisa. Sama bangunannya nggak ada renovasi, hanya bagian depannya tadi saja direnovasi. Karena pintunya, Jadi masih AC semua berarti. masih asli. Lihat dulu ya boleh. Ada Ini terakhir dipakai kapan ya kalau yang bangun? yang ini. Ini saya kurang tahu pastinya. Mungkin waktu awal-awal pemerintah direktur dari Indonesia. Permisi, Pak.
biasanya harus izin dulu. Di dalamnya nggak apa-apa sih. Tapi kurang lebihnya gini sih untuk spotnya ya. Yang bersih sih. Sama pokoknya bangunannya terlalu jauh. Kalau gedung yang itu yang mana Bi? Buat apa ya Mas? Kalau ini gedung M, jadi kalau gedung M ini di sini adanya bagian usaha. Bagian usaha, kemudian komersial ada di sini. Gitu. Kalau gedung A ini gedung intinya, jadi ada sekretariat, ada direktur, ada sekretaris, ada di gedung ini. Seperti itu. Itu toiletnya, barangkali lihat toiletnya. Oh, malah ini tempat ruang. Jadi kayak namanya peralatan. Sini. Ini pelukisnya kami, memang dia agak ke bawah, jadi desainnya. Jadi bawah tanah gitu istilahnya. Atapnya memang benar-benar itu dari aspal, jadi bukan dari genteng atau apa. Kenapa kok dibangun bawah? Nah, kalau itu saya kurang tahu penjelasannya, karena dari desain sendiri. Gitu. Mungkin buat ada poin interest sendiri kali ya untuk penangkapan biar menarik juga. Jadi memang dia desainnya di bawah. Kalau berbicaranya kan sudah jelas. Jadi kalau misalnya dari penelitinya mau dari apa, ataupun rencana ini bisa di sini. Dan untuk perpustakaan ini gitu. Jadi ini adalah perpustakaan khusus. Jadi untuk peneliti-peneliti atau pegawai yang ada di sini saja. Jadi kalau ada pengunjung misalnya kan mahasiswa juga bisa penelitian di sini. Ini bisa penelitian di sini, bisa bukunya, bisa mencari bukunya atau mencari jurnalnya, tapi tidak bisa untuk dibawa pulang. Bisanya di fotokopi kemudian dikembalikan lagi. Itu buku-bukunya lama apa? Buku-bukunya lama. Buku-buku lama ada buku-buku baru. Ada buku-buku hasil penelitian juga. Kita lihat sampai kayak gini ya. Jadi ini semua ada buku penelitian yang lama atau buku tentang pengetahuan tebu, ataupun industri ataupun sejarah. Jadi memang kata-kata bahasanya bahasa Belanda. Rekor ya. Mama itu nggak apa-apa. Mau ke atas juga nggak apa-apa. Itu juga terus kedua lagi bukunya memang kurang lengkap karena banyak juga yang rusak seperti itu. Terus juga kayaknya pernah banjir, jadi memang buku yang lama ada dokumennya juga, kemudian ada yang basah. Kalau belum udah basah karena air jadi lengket gitu kan nggak bisa dibaca. Ini ceritanya yang buku berapa? Ada yang juga itu.
Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Jadi ini penyakit serai, begitu yang menimpa dari tanaman tebu itu sendiri. Bahasanya masih bahasa Inggris sih, karena bumbunya juga lama. Kemudian ini gedung PDKDI yang namanya kan Java. Jadi untuk gedungnya yang nomor ini, kemudian yang museum itu separuh dari bagian depannya. Yang jadi bagian depannya yang dihilangkan diganti dengan gedung yang baru, tapi bagian belakang itu masih ada. Makanya kubinnya kan yang belakang sama yang depan beda. Iya. Ini karena ini tadi, yang patung tadi itu adalah jadi fokus. Jadi dia direktor as Java Studio Experiment Station. Ini juga gedungnya lama. Ini yang sebelah. Ya, ini bagian depan juga sama. Jadi di depan itu sebenarnya ada 3 gedung. Salah satu gedungnya gedung H yang masih bertahan. Gedung H itu adalah gedung yang apa ya? Yang masih bertahan dibandingkan dengan 2 gedung yang sebelumnya. Kenapa gedungnya udah? Karena kayaknya itu sesuai dari kebutuhan dari penelitian ataupun lembaga itu sendiri, makanya dia direnovasi. Gitu. Kalau gedung H selama ini hanya dibuat museum, dijadikan museum sama auditorium. Jadi mungkin aksesnya tidak terlalu besar. Sedangkan kalau untuk 2 gedung yang lainnya kan dia kan dibuat untuk kerja, penelitian gitu. Jadi mungkin banyak gedung yang rusak juga. Jadi makanya dia direnov atau butuh perluasan dari gedungnya. Jadi dia direnovasi. Ini untuk pimpinan Jepang dari dulu. Jadi Jepang itu juga dia hanya 3 tahun malah, 1940 sampai 1940. Iya. Sama sekali penjajahan. Jadi dia jajah juga jajah. Ini adalah juga dari Indonesia yang dulu yang lama. Jadi dulu namanya tuh berubah-ubah dari yang Station of Java, kemudian berubah jadi BP3, Balai Penelitian Pabrik-pabrik gula kalau nggak salah. Kemudian sampai akhirnya sampai akhirnya dia diganti namanya itu jadi BP3G. Kalau nggak salah BP3G itu tanggal 11 Mei 1987. Itu dari BP3, kemudian dia diubah namanya jadi BP3G. Penelitian Perkebunan Gula Indonesia. Dulu terkenalnya kalau nama P3G itu adalah gedung prof. Kalau zaman dulu namanya itu gedungnya gedung prof. Soalnya prof station terus. Ini penelitian gula di Indonesia itu cuma satu-satunya di sini apa mungkin apa ini bicaranya? Kalau misalnya untuk saat ini satu-satu saat ini. Kalau untuk sebelumnya kan ada di Semarang. Di Semarang itu sudah nggak jalan pusat penelitiannya, kemudian dia tutup, kemudian ada di Tegal, Kago. Kemudian di Kago ini juga dia tidak maksimal untuk penelitiannya, kemudian salah satunya yang bertahan adalah di sini. Sebenarnya kalau untuk tahun sekarang atau di masa-masa sekarang itu udah ada sebenarnya pusat penelitian gula gitu. Tapi Semarang sama Tegal itu dibuatkan dihancurkan apa? Kalau itu kayaknya sih bukan dihancurkan mungkin ya. Entah dihancurkan atau tidak, soalnya kami tidak ada riset. Saya juga nggak ada kayak keterangan terkait gedung yang lama itu diapakan. Jadi saya cuma tahunya gedung yang lama itu untuk penelitian di sana sudah tidak berfungsi karena tidak menghasilkan. Jadi dia yang tetap bertahan satu-satunya pusat penelitian gula yang dari dulu sampai sekarang adalah P3G. Tapi kalau misalnya pertanyaannya adalah apakah ada yang lain, begitu ada. Tapi kalau ditanya yang paling tertua, saya bilang kalau P3G yang paling tertua. Tadi sudah soal apa gitu. Dan yang lain Cukup sekian mungkin yang bisa saya jelaskan terkait sejarah P3GI, bangunan-bangunannya seperti apa juga, kemudian bagaimana masa-masa kejayaannya, proses pembuatan dari tebu menjadi gula. Sejauh ini terima kasih buat mas-masnya dari SMP 2, semoga untuk kedepannya ada kelanjutan kerjasama yang bisa kami terima dari hubungan ini ya.